Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Teguh Ashari. Saya tinggal di Desa Cihue, Jalan AMD nomor 37, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Saya adalah alumni dari dulunya namanya STTN, sekarang ISTN, dari jurusan Teknik Sipil. Saya lahir di Tanjung Pinang 1 Juli 1959. Awal saya beternak kalkun itu penyebabnya karena untuk mencari benih ataupun mencari kalkunnya itu sulit untuk kita dapatkan di daerah Jawa Timur. Saya pernah sampaikan hal ini ke Kepala Dinas Peternakan Perikanan yang menjabat saat itu, Siti Farika. Kebetulan beliau Vapet Angkatan 16. Saya coba bicara sama beliau, saya mau jadi pionir untuk peternakan kalkun. Tujuannya tidak lain adalah mencukupi kebutuhan benih maupun daging untuk wilayah Jabodetabek. Awalnya saya beli kalkun itu di Jogja, 20 ekor. 20 ekor itu umur anak kalkunan 1 bulan. Nah, dalam proses pembesaran itu mati 5 hingga 15. Itu 4 tahun yang lalu saya ternak, gitulah. Nah, sampai jumlahnya itu 600 ekor. 600 ekor itu kita pelihara terus berbanyak. Tapi begitu dapat liputan dari Sinta TV, drastis turun. Banyak orang beli benih, beli indukan. Tinggallah berkisar 120. Kemarin COVID ini semakin menurun lagi, jadi sekitar tinggal 40 ekor. Untuk masalah kandang, pada saat kalkun baru netes sampai kira-kira 4 bulan, itu diumbar nggak ada masalah apa-apa, lebih baik ya, karena dia bisa penyesuaian dengan alam. Tapi pada saat 4 bulan ke atas, mulai kita mengelompokkan, karena kalkun yang ada di kita tuh ada 4 jenis. Ada yang brown, ada yang royal palm, ada yang albino, sama yang black spin. Nah, kalau ukuran kandang, satu ekor kalkun itu lebih kurang dia pakai 1 meter square, 1 meter persegi. Jadi kalau misalnya dia ada 7, ya kita hitung aja. Mau kita pakai ukurannya berapa, panjang lebarnya disesuaikan. Alangkah lebih baiknya kalau memang dikasih lebih daripada ukuran itu, sehingga dia lebih leluasa untuk bergerak. Nah, spesifiknya lagi kalkun ini, walaupun dia jenis unggas, tapi dia tidur itu selalu ada tempat tangkringan untuk dia tidur seperti burung. Ketinggiannya itu antara 1,5 meter sampai 3 meter. Kalkun itu 70% pemakan hijau daun, 15% bisa kita kasih pur, 15%-nya lagi dedak. Pertanyaannya, daun apa yang dia suka? Semua daun dia suka. Yang kita nggak makan tapi dia makan. Contoh, daun pisang dia makan, daun sente dia makan. Yang jenis sayuran yang dari jenis tanaman dari eceng gondok, karena mengandung air dan seratnya juga cukup tinggi, dan itu mudah benar kita memperoleh. Nah, daun ini harus diapakan? Harus dicacah. Pertanyaannya, seberapa besar cacahan daun? Seberapa paruh dia bisa masukkan ke dalam mulut? Jadi cacahan daun itu harus kita pikirkan seberapa besar kalkun yang makan daun itu. Sehingga cacahan kita, kalau dia semakin besar kalkunnya, semakin besar jenis cacahannya. Kalau dia masih kecil,
3 bulan, karena 3 bulan udah bisa makan daun, hijau daun. Ya kita bikin cacahan lebih agak halus. Pertama itu kalau kita coba ada eceng gondok, daun pisang, ada kangkung, pasti yang diambil duluan itu eceng gondok, karena dia mengandung serat dan air yang cukup tinggi. Nah itu dari sisi pakan, hanya kita tinggal tambah purnya sama dedek. Setelah kalkun menetas, itu biasanya kita vaksin umur 2 hari, kita vaksin melalui tetes mata. Nah hari-hari berikutnya pakan yang ada di jualan dari ayam broiler itu kita mix lagi, kita giling haluskan sampai umur dia 10 hari. Disitulah kita kasih vitamin D, vitamin B untuk menunjang pertumbuhan si kalkun. Nah, penyakit yang sering dialami oleh kalkun itu kelumpuhan pada kalkun. Nah, kelumpuhan itu tentu ada kekurangan kalsium pada pakan yang dia makan sehari-hari. Untuk mengatasi itu bisa juga kita menggunakan cangkang telurnya itu, kita bersihkan, kita giling juga bisa kita campur untuk penambahan aja, atau kita beli vitamin D yang udah ada, kita mix, haluskan, campur di pakan anak tadi yang sudah kita haluskan 10 hari ke depan. Nanti berangsur-angsur vitaminnya juga semakin berkurang, pakannya juga mungkin mulai kita bikin granul agak kasar sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, pada saat umur dia 2 bulan ke atas, mulai kita latih dia makan campur dengan daun, campur itu dengan daun. Cara mensiasati, bikin saja campuran tadi daun itu 70%, tambah dedek 15%, tambah pur. Di atasnya toppingnya kita kasih pur kebiasaan dia makan. Nanti lama-lama pur itu habis kan dia ketemu sama daun dia makan. Itu cara mensiasati aja. Bicara daging kalkun, karkas, itu kalkun yang sudah kita frost atau baru kita potong, itu harga per kilonya 100.000. Tidak masuk jeroan, kaki, kepala, sudah pokoknya seperti broiler dipotong, itu harga berat bersihnya 1 kilo 100.000. Itu harga daging kalkun yang ada sekarang. Berbicara kalkun dari sisi manfaatnya, itu boleh dibilang nada sisa, mulai dari dagingnya yang rendah kolesterol, terus dia punya telurnya yang kandungan kolesterolnya juga rendah ya, kalau dagingnya itu lemaknya rendah. Itu dari sisi telur, daging. Bulunya sendiri, terutama bagian sayap dan ekor, itu suka dipakai, dibeli sama orang untuk pelengkap busur panah. Itu per lembar itu ya hargai 2.000. Yang pertama sekali, kejelian mata kita setelah kita bagi-bagi makan kalkun itu kita lihat yang mana yang memisahkan diri. Misahkan diri dari kelompoknya, tidak mau ikut makan. Terus kita bisa lihat dari kotorannya. Kotoran kalkun yang bagus itu dia ada pastanya. Jadi dia misalnya hijau ada seperti pastanya sedikit. Nah itu kotoran dia bagus. Artian pencernaan si kalkun itu dalam hal proses pakannya cukup baik. Tapi kalau dia sudah mulai berair seperti coklat yang dicairkan atau dia berwarna kuning, nah itu sudah mulai ada tanda-tanda sakit. Itu harus karantina, dia dipisahkan sama kelompoknya. Nanti berkelanjutan lagi tuh bisa kita lihat matanya mulai sayu, sayapnya turun, kotorannya udah pasti nggak normal, nggak seperti yang ayam sehat itu yang ada pastanya. Itu ciri-ciri. Mengatasi kalkun sakit itu ada secara pakan yang herbal, misalnya kita mau pakai kunyit, jahe, bawang putih, itu bisa dirajang kecil-kecil, terus dicampur dengan nasi sedikit ataupun
makanan ayam itu kita bikin bundar-bundar sebesar kelingking yang bisa masuk ke dalam mulut dia. Yang paling penting pada saat kalkun sakit itu adalah dijaga jangan sampai terjadi dehidrasi. Jadi airnya harus kita bantu pakai spet. Mau itu berbentuk air gula lebih baik lagi, atau air putih. Atau mau air putih itu kita campur vitamin. Vitamin ayam itu kan ada tuh, nah kita campur di spet itu kita harus rajin untuk bantu suap si ayam itu sampai dia bisa mandiri lagi makan selama karantina dia. Terus dipikirkan juga kehangatan kandang karantina itu, kebersihan udah jadi mutlak. Per 3 bulan sekali boleh, setelah dia umur 4 bulan ke atas dikasih obat cacing, eksitor itu obat. Kalau kelumpuhan kan kita sudah mencegah pada saat dia umur pakan yang mulai dari dia netes sampai 10 hari kita campur, ada kalsiumnya, ada vitamin D-nya, itu untuk menunjang supaya jangan terjadi kelumpuhan. Saran saya mulai beralih beternak kalkun, karena nilai kandungan pada lemak pada kalkun itu rendah, dan kalkun pertumbuhannya cukup baik. Satu kalkun dewasa itu beratnya berkisar antara 6 sampai 7 kilo. Jadi kalau kita bersihkan segala macam, taruhlah berat bersihnya antara 4 sampai 5 kilo. Harga per kilonya 100.000. Tidak terjadi gonjang ganjing pada saat seperti lebaran daging sapi. Karena makan daging kalkun itu cukup menjanjikan untuk kesehatan. Hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kunjungan dari Biro Ilmu dan Keprofesian Himasiter yang telah membuangkan waktu di tempat saya. Semoga apa yang saya berikan ini besar manfaatnya untuk tim maupun masyarakat luas. Juga demikian juga untuk adik-adik kelas yang lagi menempuh ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pamkat. Dari saya demikian, terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga kita jumpa di tempat yang lain dalam acara yang sama.